Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Audzubillahnya belum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Yang artinya, dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha Pendengar, Maha Mengetahui. Shadaqallahul Azim. Surat Al-An'am ayat 115. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Dengan dalam kondisi yang sangat mendung, sejuk, Masya Allah. Alhamdulillah, Adem ya Ustazah ya? adem banget, Masya Allah Ustazah. Alhamdulillah telah hadir para bintang tamu kita pada siang hari ini, walaupun mendung, hujan, Tetap dari pagi semangat tetap ya. semangat Masya hadir. Untuk memperkenalkan para bintang tamu kita, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani. Masya Allah, walaupun mendung, syahdu, Ustazah Ani aja tetap semangat ya Masya Ustazah. Allah. Amin, Alhamdulillah. amin. Semoga cepat pulih Amin, suaranya amin. Ustazah. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu istimewa kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya. Baiklah, saya akan memperkenalkan bintang tamu kita pada hari ini. Bintang tamu kita yang pertama ada Ibu Rusmiatun. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas kedatangannya. Dan bintang tamu kita berikutnya ada Ibu Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan tamu kita berikutnya ada Ustazah Nengsi Sanen. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas kehadirannya. Sama-sama Ustazah Yuli. Dan bintang tamu berikutnya ada Kak Aida. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jiwa berkati. Alhamdulillah. Baiklah, pada siang hari ini seperti biasa podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. Insyaallah, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ini berada di kawasan Khazanah Kebajikan, Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu membawai 4 lembaga sekolah resmi. 1 SD, alhamdulillah SD-nya maju. Dan insya Allah tahun akan datang ini ada kelas bilingualnya. Yang kedua, sekolah MTS sederajat dengan SMP. Alhamdulillah dia lebih maju dulu dan lebih sudah ada kelas bilingualnya. Yang ketiga adalah madrasah aliyah. Sekolah madrasah aliyah itu sama dengan SMK. Nah, ini juga maju juga. MTS-nya maju,
Alianya juga maju, dan juga sekolah SMK alhamdulillah maju juga. Mudah-mudahan sekolah ini satu sama lain mereka bersaing sehat, dan mudah-mudahan makin banyak peminatnya orang yang sekolah itu. Dan selain itu juga di Hazanah Kebajikan itu ada boarding school untuk anak-anak yatim piatu, bahkan miskin. Mereka nggak bayar tinggal di asrama. Tapi kalau ada yang masih punya orang tuanya komplit, dia nanti boarding schoolnya nggak bayar, tapi bayar di sekolah aja dia. Nah, kalau dulu sebelum corona itu 350-an lebih sampai 400-an ya. Tapi setelah corona kan dianjurkan jangan terlalu banyak, sehingga 170-an sekarang. Ya alhamdulillah. Nah, kemudian selain itu juga Hazanah Kebajikan itu punya gedung khusus untuk tahfiz. Jadi bagi orang-orang yang menghafal Quran, ada anak-anak yang sudah hafal 1 juz, 2 juz, ada 3 juz, bervariasi ya. Ada yang 8 juz, ada yang 12 juz. Ada gedungnya spesial itu. Dan ada juga ekonomi uman. Ekonomi uman itu maksudnya biar anak-anak tahu jual beli perdagangan itu gimana orang bisnis itu. Dia melihat langsung. Dan ada juga di Hazanah Kebajikan itu produksi roti. Rotinya produksi tiap hari untuk makan ibu-ibu pengajian. Sampai sekarang juga dapat ya rotinya kan. Dapat juga untuk berbuka rotinya. Kemudian lagi di samping itu Hazanah Kebajikan juga punya kebun singkong. Nah itu juga sudah panen juga, dan sudah juga dan punya juga perikanan. Perikanannya itu ikan lele. Nah sudah panen juga alhamdulillah. Dan ada lagi Hazanah Kebajikan itu punya rumah singgah Wisma Agus Parmanto, tempat kita podcast ini. Dan di sini ditinggalin oleh 13 DTP. DTP itu artinya Destiny to Paradise, artinya kalau bahasa Arabnya Ahlul Jannah, ahli surga. Mereka di sini yang penting syaratnya sholat, ibadat, tahajud ini. Jadi mereka tinggal aja sini, jadi nggak bayar. Alhamdulillah. Dan di sini juga suka diadakan juga anak-anak TPA malam hari, dan juga anak-anak belajar bahasa Inggris Sabtu Minggu. Dan juga suka ada diskusi-diskusi juga di pinggir-pinggir itu adalah ustadz-ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan Hazanah Kebajikan berkah. Amin. Akhirat, dan mohon doanya selalu maju dan bermanfaat bagi umat. Demikianlah pengenalan saya Hazanah Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Pak Kiai, pada siang hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang dapat mengangkat derajat manusia, Pak Kiai. Ya. Menurut Dunia dan Quran. akhirat. Dunia akhirat Menurut Quran. Ya. Nah perlu juga ini kita angkat supaya kan orang kan pingin terangkat harga derajatnya kan. Apa saja sih amalan untuk supaya kita itu terangkat derajatnya. Pertama mari kita lihat dulu suratnya 8 ayatnya 2 dan 3. 8, 2 dan 3. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 8 ayatnya 2 dan 3. 2 dan 3 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Allah dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Jadi Allah kasih tahu ya, orang-orang yang beriman itu disebut nama Allah gemetar hatinya, dibacakan ayat Allah tambah imannya, dan dia adalah orang yang tawakal kepada Allah. Tawakal itu artinya pasrah kepada Allah.
Nah, cuman tidak mungkin orang itu akan lahir disebut nama Allah gemetar hatinya, dibacakan Allah tambah imannya, tawakal, kalau dia tidak mengerjakan dua hal ini. Satu sholat, yang kedua infak. Kalau dia sudah mengerjakan ini, sholat sama infak ini, nanti otomatis nih disebut nama Allah gemetar hatinya, dibacakan Allah tambah imannya, tawakalnya, otomatis nih. Dan kalau dia sudah mengerjakan dua ini juga, nanti Allah jamin mereka itulah orang yang benar beriman. Dan yang kedua, diangkat harkat derajatnya. Nah, tadi ingin terangkat harkat derajat nih, dua ini nih. Kalau dia nggak dua ini ngerjakan, nggak terangkat harkat derajatnya. Nanti dia stagnan nanti, nggak naik, nggak atas, nggak bisa. Tapi kalau dua ini, stuck gitu ya, ya. Stuck di tempat. ya stuck di tempat. Nah, kalau dia mau naik, ini nih, dia harus mesti dua ini nih. Nah, tapi sebenarnya bukan dua ini aja. Orang ingin terangkat harkat derajat itu. Ada lagi ayat yang lain. Lihat surat 176. Baik, saya baca surat 7 ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Shadaqallahul azim. Nah, jadi ayat ini Allah kasih tahu, seandainya kami itu ingin mengangkat harkat derajat manusia itu di dunia ini, Allah katakan, kami akan mengangkatnya itu dengan ayat-ayat kami. Berarti Quran itu bisa mengangkat harkat derajat kita. Tapi sayang, Allah katakan manusia itu lebih mencintai dunia dan lebih mengikuti hawa nafsunya. Gara-gara dia lebih mencintai dunia, ikutin hawa nafsunya, bukan diangkat Allah harkat derajatnya, malah Allah katakan dia digambarkan seperti anjing. Dihalau dijulurkan lidahnya, dibiarin dijulurkan lidahnya, dan Allah kasih tahu buruk sekali perumpamaan bagi orang-orang mendustakan ayat Allah itu. Ceritakan wahai Muhammad agar mereka mendapatkan pelajaran, berpikir dengan ayat ini. Oh iya ya, kalau kita ingin terangkat akal derajatnya berarti harus banyak ngaji, banyakin ngaji Quran, banyakin diskusi Quran, banyakin cerita Quran, terangkat nanti harkat derajatnya. Jadi sebenarnya kita ngaji itu supaya kita juga terangkat harkat derajatnya. Ada lagi yang ketiga nih, supaya kita terangkat harkat derajat, tahajud. Tahajud itu ngangkat harkat derajat juga. Surat 17 ayatnya 79. Baik, saya akan baca surat 17 ayatnya. Baik, saya akan baca surat 17 ayatnya 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan dan sebagian malam. Sebagian malam itu kamu sholat malam, kamu sholat tahajud. Niscaya Allah akan mengangkat harkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Kalau di sini dibilang mudah-mudahan, itu mudah-mudahannya bahasa Allah itu. Bukan mudah-mudahan kita. Kalau mudah-mudahan kita ya barangkali iya, barangkali enggak gitu. Tapi kalau ini enggak, maksudnya bahasa Allah mudah-mudahan itu di situ pasti diangkat harkat derajatnya bagi orang yang selalu melaksanakan tahajud itu. Makanya tahajud itu tinggi nilainya. Kalau orang pengen terangkat harkat derajatnya harus tahajud itu.
Tahajud itu ada waktu-waktunya Pak Kiai? Iya, jadi tahajud itu paling kurang itu ya separuh malam. Kalau dia misalnya di atas jam 12 lebih bagus lagi. Yang paling bagusnya itu jam berapa? Sepertiga malam terakhir, berarti jam 2 sampai dengan subuh. Itu waktu yang paling bagus. Baik Pak Kiai ya. Nggak mesti tidur dulu Pak Kiai ya? Tidak mesti. Tapi kalau dibilang bagusan mana, bagusan tidur dulu, kan sudah fresh kan. Iya benar-benar. Dan biasanya kalau jam segitu ya kita udah tidur juga Pak Kiai. Iya, Biasanya udah mendekati tidur. subuh gimana Pak? lebih bagus sekali. Maksudnya kan kadang sudah mendengar selawat ya, selawat di masjid-masjid gitu kan, mendengar suara selawatan gitu. Kita Nah, selawatan itu biasanya kan 15 menit sebelum subuh. masih bisa itu. Bisa. Ngecek waktu. Iya. Ya? Cuman paling dapat 2 rakaat. Cuman itu ya 2 rakaat sudah buru-buru juga kalau Iya, sudah nggak itu. sempet doa-doa Pak Jadi Kiai. kalau yang mau doa-doa panjang itu ya dari jam 2 itu. Jam 2 ya jam 3 kita doanya sempurna. Kan bisa kita sujud terakhir doa, Iya. sebelum salam juga doa. Bisa kan? Apakah termasuk waktu yang mustajab juga Pak Kiai? Iya, masuk sepertiga malam terakhir itu ya masuk waktu yang Nah, jadi tahajud itu mengangkat harkat derajat kita. Cuman ujiannya tahajud itu kalau orang yang belum biasa berat itu. Tapi kalau orang sudah biasa biasa aja. Malah justru kalau nggak tahajud malah nggak enak. Ada kayak ada sesuatu kekurangan kalau yang nggak tahajud. Tapi emang yang luar biasanya Ramadan itu begitu Pak Kiai. Oh, Ramadan. Otomatis bangun karena mau sahur. Iya, karena mau sahur. Makanya kalau orang kan suka mengatakan bahwa sholat tarawih itu pengganti sholat malam. Salah Masya itu. Allah. Sayang banget ya. Jadi dia tarawih aja. Nanti dia sholat malam lagi sayang kan. Udah pasti bangun jam berapa, jam 3-an. Udah nggak tahajud, kan sayang sekali. Oh iya Pak Ustadz, mau tanya. Kalau sholat tarawih kan kita akan diakhiri dengan witir. Untuk tahajudnya masih ada witir lagi atau gimana? Atau Bisa aja di apa namanya waktu di tarawih witir, tapi tahajudnya nggak usah witir lagi. Oh begitu. Kalau witir itu habis tahajud harus pakai witir nggak sih Pak Kiai? Enggak. Oh nggak harus, karena sempat witir ya Kalau Pak sudah Kiai. witir enggak, tapi kalau belum witir pakai witir. Tapi nggak harus Enggak juga. harus. Ya enggak. Karena witir itu dia cuman pelengkap aja. Dan tidak ada di Quran. Iya. Cuman kalau orang pakai witir lebih bagus, gitu, lebih baik. Berarti kalau umpamanya pakai gitu 2 kali sholat tarawih kan wajib witir ya? Sekali aja. Sekali aja. Dalam semalam tuh sekali. Bisa di pas taraweh, bisa juga pas tahajud. Pas tahajud. Jadi kalau di taraweh pakai, tahajudnya nggak usah gitu. Ya. Artinya lebih baik kita Pakai witir. tahajud, taraweh enggak gitu Pak Kiai. Nah, tarawih, nggak tarawih, Nggak tarawih, tarawih. tapi tahajud. Itu Tahajud. Ya masih mending itu daripada tarawih tapi tidak tahajud. Oh, benar. Ya. Saya Kalau mau lebih bagus tadi tarawih jalan. tahajud juga. Tahajud jalan. Masya Allah. Double biasa. Nah sebetulnya tarawih itu ya nggak ada juga kan di Quran juga nggak Iya. ada, di hadis juga nggak ada. Cuman Umar bin Khattab waktu dia jadi Amirul Mukminin pengganti Nabi udah meninggal. Jadi biasanya kan orang qiyamul lail sholat malam tuh jam 12 nih. Jadi Umar bin Khattab lihat kok ini udah pada malas semua nih sholat malam. Maka dia bilang udah kita robah aja, habis sisa aja. Masya Allah, gitu sejarahnya Pak Kiai. Ya sampai sekarang. Ya. Jadi kalau kita mau tarawih aja nggak apa-apa. Tapi kalau kita tidak tarawih, asal jangan tidak tahajud. Sayang. Pak Kiai ya. Kalau tidak tahajud itu Tahajud ada perintahnya di Al-Quran. banyak perintahnya. Tarawih tidak ada. Gitu. Nggak ada. Nah, balik lagi tadi kepada mengangkat harkat derajat tadi, masih ada lagi nih kalau kita ingin terangkat harkat derajatnya, hidup kita itu ya. Termasuk kita ngaji Quran itu ngangkat harkat derajat. Ngaji itu, ngangkat harkat derajat. Lihat suratnya, surat 58 ayatnya 11. Surat Silakan, Ustaz 58 Jami. ayatnya 11. 58:11. Baik, saya baca surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman,
Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Jadi ayat ini Allah memanggil, hai orang-orang yang beriman, bila kamu diajak ngaji, diundang ngaji, di WA ngaji, maka hadirilah majelis taklim itu. Kamu menghadiri majelis taklim itu, satu, kamu diberikan lapang. Dada kita ini lapang. Ya kan lapang lah, merasa lapang kan kita ketemu teman, banyak sahabat dengan orang ngaji kan. Lapang, satu. Nah kalau kamu disuruh berdiri, dia berdiri, maksudnya disuruh ngamalkannya kan. Kalau pengajian itu pasti ada perintahnya, ada larangannya kan. Kita kerjain ini larangan perintahnya ini. Maka Allah katakan bukan saja kamu lapang, tapi kamu juga diangkat harkat derajatnya dan diberikan ilmu juga. Jadi kita ngaji itu sebetulnya sadar nggak sadar itu angkat harkat derajat kita juga itu. Karena ada kata-kata juga mengangkat derajat ya Pak Kiai. Iya memang dia akan mengangkat harkat derajat. Dan emang ilmunya itu ya ada di Quran Pak Kiai ya. Iya. Dia dapat ilmu Quran, dia juga terangkat juga harkat derajatnya. Nah ada lagi, kalau orang tuh pengen terangkat harkat derajat itu, lihat di surat 35 ayat 10. Silakan Ibu Yanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik. Perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Ya. Nah, jadi Allah kasih tahu ya, barang siapa yang ingin kemuliaan, barang siapa yang ingin terangkat harkat derajatnya, Allah bilang harkat derajat itu adanya di tangan Allah. Nah, kita ingin dong terangkat harkat derajat kita. Kalau kamu ingin terangkat harkat derajat, Allah bilang satu, dengan ucapan-ucapan yang baik. Jadi kalau kita suka ngucapin astagfirullahaladzim, Masya Allah, Allahu Akbar, itu tuh ngangkat harkat derajat. Kata yang baik ya Pak Kiai. Iya. Ucapan-ucapan istighfar, Masya Allah, ucapan-ucapan zikir, tasbih. Karena katanya apa yang sholawat. kita ucapkan itu apa yang ada di hati kita gitu Pak Kiai. Betul. Menandakan kalau hati kita bersih gitu ya. Terangkat harkat derajat kita juga ngangkat harkat derajat. Dan juga Allah Ta'ala ada lagi amal baik kamu. Amal baik kita tuh ngangkat harkat derajat kita juga. Apa amalan ngaji, apa amalan sedekah, apa amalan sabar, itu juga ngangkat harkat derajat. Dan makanya kalau ucapan itu kalau ada apa-apa gitu, sebenarnya kita biasakan ngucapin ada kalimat tauhidnya. Misalnya kan kayak kadang orang nih, besok kita ada podcast. Siap. Insya Allah. Misalnya insya Allah siap. Ada insya Allahnya kan? Iya benar. Bisa angkat harkat derajat kita kan? Ada yang malah baik gitu. Insya Allah baik. Boleh aja pakai baik tapi insya Allah baik. Dimarah harkat. Misalnya ada orang ngomong sesuatu itu menurut kita nggak ngerjain itu. Kita langsung aja astagfirullahaladzim. Masa kok sampai sebegitu saya melakukan itu, misalnya nih astagfirullahaladzim, bisa ngangkat harkat derajat itu. Daripada kita ngomong, lu kok nuduhin saya begitu sih? Nah, nggak begitu kan, istighfar aja, astagfirullahaladzim. Jadi banyak cara sebetulnya supaya ingin terangkat harkat derajat itu, dan kita ngerjakan semuanya bisa juga itu. Kayak tadi nih kita misalnya sholat sama infak, insya Allah kita udah ngerjainnya. Tadi gini ngaji kita udah ngerjainnya, tahajud kita udah ngerjainnya,
terus ucapan-ucapan baik kan. baik. Sekarang kan kalau ditanya apa kabar Ustazah, alhamdulillah, ucapan baik tuh. Tanya Pak Ustaz, kalau dengan intonasi atau makna dari ucapan itu, umpamanya itu tanda mengeluh atau bersyukur atau apa itu gimana tuh Pak Ustaz? Umpamanya ngucapin astagfirullahaladzim, diam-diam astagfirullahaladzim, itu gimana itu? Iya mesti bagus tuh. Tapi kan dengan intonasi itu apa mengeluh atau Tergantung ininya ya, tergantung situasinya gitu kan, tergantung. Iya, jadi pokoknya dalam keadaan ngeluh atau dalam keadaan apa, tapi dengan dia diawali dengan astagfirullahaladzim, masya Allah. Artinya mengingat Allah dulu pasti Ya, ya. berarti kita tuh nyebut nama Allah dulu kan. Dan makin sering kita nyebut nama Allah kan makin bagus kan. Mungkin tenang. Tapi kalau nyebut astagfirullahaladzimnya itu agak tinggi, kayaknya bisa ngomongin astagfirullahaladzim. Karena pakai ibu kadang begitu. Iya, sambil marah. Salam anak. Astagfirullah. Masih lebih baik daripada dia ngomongin yang lain kan. Ya, benar. Kadang-kadang kan ada juga kan ibu-ibu dia ngomongnya tuh malah yang lantur yang nggak bagus-bagus kan. Iya, kebun binatang keluar. Iya, masih mending kalau kebun binatang. Karena itu yang tidak pantas didengar orang pun. bukan termasuk jangan berkeluh kesah. Ya enggak, kalau masalah keluh kesahnya itu lain masalah lagi nih. Kalau keluh kesah itu kenapa? Ya karena mungkin nggak sholatnya, karena mungkin nggak kontinu sholatnya, mungkin juga dia nggak sedekahnya. Nah, cuman dalam hal ini kalau orang tuh pengen terangkat harkat derajat itu banyakin ucapan-ucapan yang baik dan amal baik. Karena amal baik itu memang akan mengangkat juga harkat derajat itu. Kenapa? Coba kita lihat surat 46 ayatnya 19. Iya, terima kasih. Saya bacakan surat 46 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan. Nah, jadi harkat derajat manusia itu tergantung oleh amal ibadahnya. Jadi harkat derajat orang itu atau nama besar orang itu tergantung amalnya dia sebenarnya itu. Masih ada lagi nih surat 632. 632. Silakan Ustaz, belum? Ya. Silakan Ustazah Yuli Halim. 632. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Sadaqallah. Jadi Allah katakan masing-masing manusia itu dia punya harkat derajatnya itu tergantung dari amal ibadahnya. Jadi makin baik amal ibadahnya, makin cepat terangkat harkat derajatnya. Makanya kan kayak ustazah itu kalau dia mau lebih cepat lagi itu banyakin amalnya. Ya masuk amal itu kan misalnya amal rahimnya, amal ngajinya, amal tahajudnya, amal sedekahnya, cepat itu, cepat. Karena kan harkat derajat itu tergantung dari amal kan. Termasuk ucapannya, dia ucapannya baik terus naik tuh cepat tuh. Dan memang biasanya kan kalau orang yang banyak amal itu memang akan terangkat harkat derajatnya. Saya melihat ada suatu pengajian jauh ya, nggak usah tanya di mana pengajiannya. Jadi ada orang yang satu ini ilmu agamanya itu tinggi. Tapi yang satu ini sama-sama ustaz besar nih. Jadi tinggi, yang satu ini biasa aja dia, tapi amalnya luar biasa. Ini karena ini banyak amalnya ini sehingga
Ya banyak orang simpati dengan dia ini dan dia undang sini lagi. Tahu itu pakai di mana? Jangan sok tahu lah. Saya tahu pakai itu di Jangan mana. sok tahu. Nah, jadi saya lihat benar juga ya Quran itu. Jadi misalnya ada orang yang fasihnya apanya itu, kalau dia amalnya kurang, nggak ngangkat dia. Jadi memang dari segi amal, orang misalnya ilmu agamanya pas-pasan aja, tapi ini amalnya baik, wah bisa naik. Jadi makanya kadang-kadang saya tuh kalau ngaji itu ya, saya mikir, oh iya juga Quran. Jadi di satu pengajian itu ya, saya nggak sebut di mananya, tapi saya pikir iya juga ya. Jangan sok tahu. Ya saya pikir iya juga ya. Nah makanya berarti kalau kita lihat ini di ayat ini, berarti ayat ini benar tadi itu. Jadi orang yang ngamalkannya, amalannya baik, dia kepada hablum minallah minasnya baik, ini lebih terangkat derajatnya ketimbang yang mungkin ilmu agamanya mungkin hebat, hafalannya segala macam, tapi kalau dia nggak baik amalnya kurang. Hafalannya nggak mendukung ya Pak. Oh nggak mendukung. Kalau sombong juga nggak bisa ngangkat derajat juga Pak. Malah dijatuhin oleh Allah. Nggak susah orang. Malah dia dijatuhin kalau orang sombong. Kenapa dijatuhin? Karena begini, di dalam suratnya 31 ya. 31. Ayatnya 18. Silakan Ibu Aida. 31 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi karena dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, jadi kamu itu jangan memalingkan muka pada manusia karena sombong. Jangan juga kamu itu merasa Tinggi hati. tinggi hatinya. Kenapa Allah katakan Allah nggak suka? Bagaimana mau diangkat harkat derajatnya kalau Allah nggak suka? Makanya jadilah manusia itu biasa-biasa aja, tapi amalnya tingkatin. Memang kadang-kadang kita lihat orang itu ya, kalau kita ngelihat orang itu akan terangkat harkat itu oleh amalnya ya. Mungkin kita melihat orang itu sebelum kita kenal, mungkin kita lihat amalnya orang itu sombong kita pikir, tapi belum tentu. Kita melihat dari luar sombong, siapa tahu soalnya dia nggak sombong, cuman sikapnya dia kan, sikapnya dia kayak sombong, tapi soalnya dia tidak sombong, bisa juga. Tapi terlepas daripada itu, untuk mengangkat harkat derajat itu manusia itu amalan-amalan tadi kan. Jadi kayak tadi pertama tadi itu kan supaya terangkat harkat derajat itu satu sholat sama infak, nah kedua tadi ngaji. Tiga tadi tahajud. Keempat, berlapang dalam majelis ngaji lagi. Ya, berlapang dalam majelis ngaji lagi. Yang kelima, Ucapan baik dan amal baik. nah, ucapan baik, amal baik. Masih ada lagi. Apa ada lagi? Lihat surat 93. 93. Silakan Ustazah Nengsi. Silakan Ustazah Nengsi. Surat ayat berapa tadi? Ayatnya semua. Oh, ayat 92. Baik, saya akan baca surat Ad-Duha 1 sampai dengan 8 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggala. Ayat 2. Dan demi malam apabila telah sunyi. Ayat 3. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia telah mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Ayat 7. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Ayat 8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. 10. Dan terhadap orang-orang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. 11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Jadi ini kan ayat ini kan turunnya dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah masih tahu ke Nabi Muhammad bahwa Allah bersumpah dulu demi waktu duha, demi waktu malam bila sudah gelap. Ingat loh, Allah itu tidak meninggalkan kamu, tidak benci kamu. Ingat, Allah tidak ninggalin kita, tidak benci kita. Tapi Allah tuh ngomong ke Nabi Muhammad waktu itu. Dan juga ingat juga hari akhirat itu lebih baik daripada hari dunia ini. Jadi bagaimanapun juga seenak-enaknya orang di dunia ini, kalau dibandingkan dengan hari akhirat nanti belum ada apa-apanya. Dan Allah ngasih tahu ke Nabi Muhammad, hai Muhammad, alam yajidka yatiman fa'awa, bukan karena kamu dulu itu yatim. Terus Allah kirim orang memperhatikan kamu. Siapa yang memperhatikan dia? Itulah Allah, tapi lewat siapa? Lewat istrinya ini Khadijah yang perhatiin dia. Nah, Khadijah itu perhatian ke Muhammad. Tadinya dia nggak ada orang perhatiin. Udah udah yatim, jadi piatu, nggak pernah ngelihat bapak. Ibu juga umur 6 tahun udah meninggal, sama kakek umur 8 tahun meninggal, sama paman juga anaknya banyak. Jadi orang terlunta-lunta sebenarnya dia itu. Akhirnya Allah kirim, cara Allah memperhatikan dia, dikirimlah Khadijah. Kemudian lagi, wajadaka dhallan fahada. Kamu dulu itu nggak sekolah, ya memang nggak ada sekolahnya. Tika juga nggak. Allah beri dia petunjuk Quran. Dapat Quran, malah lebih pintar daripada orang-orang apapun juga di dunia ini kan. Nah kemudian lagi, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilam faghna. Kamu dulu nggak punya apa-apa, terus Allah berikan kamu kekayaan. Masya Allah. Tapi Allah minta kalau kamu pingin seperti Nabi Muhammad seperti ini, 2 hal kamu amalin. 3 hal. terhadap anak yatim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Kamu jangan sewenang-wenang terhadap anak yatim. Perhatian ke anak yatim. Wa amma sa'ila fala tanhar. Dan kalau pada orang minta, beri sebesar apapun juga kamu memberinya, tergantung dari kemampuan kamu. Dan satu lagi Allah minta wa amma binikmati rabbika hadis. Adapun nikmat Allah yang memberikan kepada kamu masih bersyukur pada Allah. Artinya kamu ceritakan kalau kamu dapat nikmat Allah itu, kamu ceritakan ke orang dalam rangka mensyukuri rahmat nikmat Allah. Nah, 3 ini bisa ngangkat harkat derajat juga ini. Yatim, kemudian lagi tidak nolak orang minta-minta, dan bersyukur. Kalau ada dapat nikmat Allah, dia bersyukur kepada Allah. Ini bisa ngangkat harkat derajat. Kenapa bisa ngangkat harkat derajat? Di ayat 94-nya, kalau kamu sudah kerjakan ini, 1 kamu dapat Allah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah Allah telah melapangkan dadamu? 1, dada kita lapang. Kalau kita habis nyantunin anak yatim, atau ngasih orang minta-minta itu, dadanya lapang. Yang kedua Allah katakan alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrakal ladzi anqadha dhahrak. Yang kedua apa Allah katakan? Beban-beban kamu dalam kehidupan ini pelan-pelan dihilangin oleh Allah. Ini beban berat nih hilangin, beban berat ini hilangin. Nah, nanti satu-satu habis beban berat kita. Dan yang ketiga, Allah katakan apa yang ketiga? Wa rafa'nahu alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrakal ladzi anqadha dhahrak wa rafa'nahu laka dzikrak. Ini Allah sebutkan, Allah angkat sebutan namamu.
Sebutan nama kita nanti melayang-layang nih. Ustazah siapa ya? Ustazah Nengsi Sanem. Wih, mantap. Ustazah siapa ya? Ustazah Ani Muhali. Wih, mana-mana, Masya Allah. Ustazah siapa ya? Ustazah Yuli Halim. Wih. Nanti Jangan sampai nyusul, nggak disebut nih. ya, nyusul Ustazah Aida. Masya Wih. Allah. Amin. Ustazah Atun. Masya Allah. Amin. Ustazah Yanti. Masya Allah. Ya, asal kita kerjain aja ini semuanya nih. Nah, jadi Allah katakan, kamu punya 3 ini, salah satunya Allah angkat harkat derajat kamu. Malah Allah katakan, bukan saja kamu dilapangin masalahnya, bukan saja kamu dihilangin bebannya, diangkat harkat derajatnya. Malah satu lagi Allah katakan, kalau kamu konsekuen ngerjain 3 ini, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Di mana kamu sulit hidup ini, ada kemudahan. Di mana kamu sulit hidup ini, ada kemudahan. Tapi Allah minta 2 lagi. Fa'idha faragta fansab. Bila kamu telah mengerjakan suatu urusan ini, kerjaan lagi urusan yang lain. Jangan nanti kita mesti udah ceramah nih kemana-mana nih, ustazah-ustazah nih. Libur dulu deh. Setahun ini nggak boleh begitu. Nggak boleh libur terus lagi. Ya, harus ini. Terus dakwah terus. Malah sebetulnya kita itu kalau sudah sekali dakwah itu nggak boleh tolak orang minta dakwah selama kita ada waktunya ya. Jangan tolak itu. Kenapa? Lah kalau kita nolak nanti Allah yang marah. Kalau udah dikasih enak jangan tolak itu. Berangkat itu untuk dakwah, Masya Allah. Ayo berangkat dakwah. Gimana Pak Ustaz? Maksudnya? Kan saya dikasih kesempatan nih ngisi di majelis taklim ini gitu. Tapi kan harinya berbentrokan gitu. Nantinya kalau saya udah selesai di sini. Oh bisa. Jadi kita nih udah ada jadwal duluan nih. Nah kalau kita ada jadwal duluan jangan digeser itu. Siapa Jangan yang dulu digeser. undang, Pak Kiai? Karena dia duluan kan. Nah cuman misalnya satu saat misalnya ya udah bisa nggak nih kamu itu yang mungkin minta lain itu kamu jangan hari itu bisa nggak, kamu hari lain lagi bisa. Itu tinggal teknisnya aja. Cuman jangan kita misalnya gini, ada waktunya ada nih, terus kita ya lagi malas aja nih. Itu marah. Marah, bener itu, nggak boleh itu. Apalagi kalau kita disuruh, ayo ceramah sana, harus mau itu. Kenapa kesempatan itu? Kesempatan. Kan orang nyuruh kita itu dari Allah loh itu. Kan dari Allah kan? Yeah. Kita nggak pernah minta, tolong undang saya kan enggak kan? Iya. Nah, atau orang minta kan dari Allah itu. Allah yang menggerakkan hati. Allah menggerakkan hati orang itu. Jadi jangan kita tolak. Itu sampaikan. Harus itu. Nah, berarti kita menyambut rahmat Allah itu. Nah, aku dari menyambut rahmat Allah nanti, wah tinggal melayang-layang. Amin. Sama layang-layang jangan jatuh. Iya, Jangan jangan sakit, terbang ntar ke luar negeri. Jadi itu Bu, masih melayang-layang. Mau ini melayang sakit itu Hah? jatuhnya. Ini jatuh. Oh iya, ini jatuh. Nah, jadi balik lagi kepada tadi, asal kita konsekuen dengan berapa ayat tadi itu untuk sebagai terangkat derajatnya, pastilah terangkat derajat. Karena itu kan janji Allah kan, Allah nggak mungkin mengingkari janjinya. Ya. Baik, oke, alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran untuk kita semua, dan semoga Allah mengangkat harkat derajat kita dengan amalan-amalan yang sudah kita dengarkan tadi dari Pak Kiai. Insyaallah. Alhamdulillah selesai sudah podcast kita pada siang hari ini. Masya Allah banyak menambah ilmu lagi ya ibu-ibu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan
apapun yang tadi kita bicarakan, apapun yang kita diskusikan bermanfaat untuk kita sendiri, mobil khusus untuk penonton podcast kita. Semoga bisa mengambil pelajaran dan bisa mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan bacakan surat 94 ayatnya 5 dan 6. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sadaqallahul azim. Baik, sebelum kita tutup, mari kita mendoakan Pak Kiai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga Pak Kiai sehat selalu, panjang umur, umur yang berkah, sehingga bisa mengajar lagi ke seluruh dunia. Dan semoga doa-doa Pak Kiai baik di Mekah, Madinah maupun di tanah air diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak cucu keturunan Pak Kiai semoga menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha, sukses dunianya dan sukses juga akhiratnya. Keluarganya sakinah mawadah warahmah, dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin maju, program-programnya Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah kirim donatur yang banyak dan donatur yang istiqomah. Dan kita semua, semoga yang hadir ini Allah angkat derajat kita semua, Allah terima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa Subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.